Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 BPD Madrasah akan menjelaskan tentang konsep BPD Madrasah. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya, kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang revolusioner Islam, Nabi yang anti korupsi, intannya kota Mekah, humasnya kota Madinah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga di hari kiamat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan, nama saya Ananda Kurniawati. Di sini saya sebagai moderator dan sekaligus pemakalah pertama. Yang kedua yaitu Ainin Fitri sebagai pemakalah kedua, dan yang ketiga yaitu Jamil sebagai pemakalah ketiga. Baik, sebelum itu marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang fungsi BP di madrasah. Fungsi BP di madrasah yaitu untuk pelayanan dan bimbingan konseling kepada para masyarakat, dan baik di sekolah maupun di masyarakat itu sendiri. BP di madrasah mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman di sini yaitu terkait bimbingan dan konseling yang akan membantu siswa untuk memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri atau potensi yang mereka miliki dan lingkungannya, baik itu pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, siswa diharapkan dapat mengoptimalkan dan mengembangkan dirinya berdasarkan pemahaman yang telah mereka miliki. Yang kedua yaitu fungsi preventif. Fungsi preventif ini berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak terjadi suatu kesalahan yang terulang kembali. Melalui fungsi ini, bimbingan kepada para siswa yaitu terkait apapun yang akan membahayakan dirinya sendiri. Lalu adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada para konseling dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan. Di antaranya yaitu bahaya minuman keras, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, drop out, dan pergaulan bebas. Yang ketiga yaitu fungsi pemeliharaan. Menurut Praito dan Erman Anti dalam bukunya Thohiri menjelaskan bahwa fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik atau positif yang ada pada diri individu, baik hal itu merupakan bawaan maupun hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Lalu yang keempat yaitu fungsi penyaluran. Fungsi ini membantu siswa untuk memilih jurusan atau spesialisasi pendidikan jenis lanjutan ataupun lapangan pekerjaannya sesuai dengan bakat, minat, cita-cita, dan ciri-ciri pribadi lainnya. Melalui fungsi ini, diharapkan para siswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan berdasarkan bakat, minat, serta cita-cita yang diinginkannya. Yang kelima yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi ini membantu terjadinya penyesuaian antara siswa dengan lingkungannya. Dengan perkataan lain, melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara baik dari lingkungannya. Yang keenam yaitu fungsi pengembangan. Fungsi ini merupakan hal-hal yang dipandang sudah bersifat positif, harus tetap dijaga agar tetap baik dan dimantapkan dengan mengembangkan beberapa potensi dan kondisi positif peserta didik, sehingga perkembangan kepribadian siswa dapat berkembang secara optimal. Yang terakhir yaitu fungsi penyembuhan. Fungsi ini yaitu berkaitan dengan pemberian bantuan kepada konseling yang telah memiliki masalah baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teknik. Baik, yang terakhir yaitu fungsi perbaikan, adaptasi, pengentasan, dan juga advokasi. Masing-masing fungsi memiliki peran yang sangat penting dalam BP di madrasah dan bagi pengembangan siswa. Karena dengan belajar BP di madrasah, para siswa dapat mengembangkan bakat, minat, serta keinginan dan cita-citanya sesuai
dengan apa yang diharapkan. Seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainin Fitri. Kepada waktu dan tempat dipersilahkan.